Malam ini kita akan dengar yang pertama, itu tentang lagu Malam Kudus. Jadi saya akan cerita sekilas saja ya tentang asal-usul lagu ini. Kemudian kita akan lihat dalam lagu terjemahan bahasa Indonesia. Karena saya rasa mungkin ya bagi kita dan cuma ada beberapa kata yang terasa tak begitu dipahami. Jadi itu mau saya jelaskan supaya nantinya kita akan bisa menyanyi dengan lebih bermakna. Lagu ini diciptakan sebetulnya oleh seorang pastor gereja Katolik, ya. Itu di tahun 1816. Itu udah lama sekali ya, ingat ya, 1816. Saya kadang-kadang jadi terganggu gitu. Oke, kita tenangkan diri ya, cerita. 1816 oleh seorang pastor namanya Joseph Moll. Ingat Joseph, gampang ya? Joseph Moll. Saya sih ingat supaya Bapak Ibu ingat nama-namanya. Joseph Moll. Sebetulnya lagu itu bukan diciptakan pada malam Natal. 1816 apa yang terjadi? Nah ini di Pegunungan Aspen di Austria. Tinggi sekali itu, banyak salju kan. Nah, di satu malam salju, Joseph Moll ini, ya, tentu dia merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi yang membuat dia tergugah untuk menulis sebuah puisi itu sebetulnya karena Perang Napoleon itu baru berakhir. Ya. Perang Napoleon itu berjalan hampir 10 tahun. Jadi kalau kita baca sejarahnya, dikatakan bahwa itu adalah perang besar ya, paling besar sebelum Perang Dunia Pertama. Karena itu adalah peperangan yang melibatkan hampir semua negara Eropa melawan Prancis. Dan Austria, negerinya Joseph Moll ini juga terlibat di dalam peperangan ini. Saya coba cek kenapa ya, apa penyebab perang Napoleon yang begitu keras itu. Itu yang menjadi korban itu hampir 3-6 juta yang mati itu dalam perang hampir 10 tahun itu. Ternyata ada beberapa penyebabnya ya. Napoleon itu Prancis ya. Mereka itu kan awalnya adalah kerajaan monarki. Tapi kena revolusi Prancis, maka muncullah republik. Pemerintahan oleh rakyat. Dan Napoleon ini akhirnya berhasil menjadi kepala pemerintahannya. Jadi negara-negara di Eropa waktu itu hampir semua itu masih sifatnya monarki atau kerajaan. Jadi mereka itu khawatir sekali bahwa apa yang jadi di Perancis
itu nanti merembet gitu loh ke mereka, sehingga raja-raja itu bisa kehilangan kerajaannya, bisa negaranya bisa berubah. Jadi mereka tuh semua berkoalisi itu loh, perang dengan Prancis. Nah, itu alasan pertama. Kedua, karena Napoleon juga mempunyai satu misi. Dia merasa di Prancis dari monarki bisa diubah seperti itu. Dia juga ingin hal demikian bisa menular kepada negara-negara yang lain. Jadi dia pun mulai menaklukkan satu-satu. Itu alasan yang keduanya. Apalagi? Ketiga, Inggris Raya itu adalah penguasa Eropa pada masa tersebut. Mulai abad 18, Inggris itu sudah begitu berkuasa. Jadi Prancis ini dianggap sebagai penantang yang datang gitu loh. Jadi Inggris bersama dengan negara lainnya itu ya ingin menghancurkan si Prancis ini. Lalu yang keempat adalah nantinya Napoleon ini mengangkat dirinya sebagai kaisar. Eropa sejak Romawi kuno sampai pada abad ke-18 itu adalah sebuah Holy Roman Empire, kekaisaran Romawi Kudus. Dan Napoleon memberanikan diri, mengangkat dirinya sebagai kaisar. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang membuat negara-negara Eropa itu berkoalisi bersatu untuk memerangi Napoleon Prancis. Yaitu disebut Perang Napoleon. Berjalan hampir 10 tahun. Ya. Dan dengan korban yang begitu besar. Jadi Joseph Maul, dia tentu ikut merasakan bagaimana negara-negara di Eropa itu menderita ya di dalam perang yang panjang. Nah, perang Napoleon itu berakhir 1815. Jadi di tahun 1816 inilah di suatu malam kita tak bisa ketahui ya malam apa ya, bulan apa. Di pegunungan Aspen malam yang pasti bersalju lah di sana itu. Dia merasakan ya ada kedamaian, perang berakhir, semua teduh. Ya, dia mengingat Tuhan Yesus yang datang ke dunia dan dia tulis sebuah puisi ini. Ada sebuah puisi. Apaan gitu loh. Nah, lalu bagaimana munculnya lagu Malam Kudus ini? 2 tahun kemudian, nah ini benar di malam Natal. Jadi 24 Desember. Joseph Maul dia ingin puisinya ini bisa dibuat jadi sebuah lagu dinyanyikan oleh jemaatnya. Maka dia minta seorang organis di gereja lain ya bantu buatkan musiknya. Dan orang yang bernama Franz Grubel. Dia dalam setengah hari saja sudah mengarang musiknya ini. Jadi musik Malam Natal kita dengarkan itu diciptakan oleh Franz Grubel itu hanya dalam setengah hari saja. Jadi malam Natal di gereja Joseph Maul, ya mereka mau merayakan Natal. Nah, lagu itu pertama kali dinyanyikan. Dan diiringi oleh gitar saja. Karena organ gereja katanya waktu itu rusak ya. Nah, jadi itulah ceritanya bagaimana asal mula ya lagu ini diciptakan. Oke, nah kita lihat lagi selanjutnya. Babak kedua, bagaimana lagu ini kemudian disebarkan. Nah, jadi lagu ini
dari kota kecil Obendo, kotanya si pendeta Joseph itulah, mereka pada masa itu selalu ya ada rombongan paduan suara yang bergerak dari gereja ke gereja. Di waktu rombongan ini datang ke gereja di Obendo, mereka dengar lagu ini. Lalu lagu itu mereka bawa ya ke gereja-gereja lain, ke Eropa, akhirnya dibawa juga sampai ke Amerika. Ya. Nah, kalau lagu demikian itu karena begitu populer, maka juga diterjemahkan ya ke dalam berbagai bahasa. Akhirnya juga dibawa oleh misi, ya misi gereja, dan kita Indonesia juga menerjemahkan lagu ini. Nah, jadi untuk waktu yang lumayan lama ya, orang tuh tidak begitu pasti siapa sesungguhnya yang mengarang lagu ini sama musiknya. Tapi naskah aslinya itu ditemukan kembali tahun 1995. Artinya sekitar 30 tahun lalu. Ditemukan kembali, jadi dipastikan bahwa yang mengarang puisinya adalah Joseph Moll, lalu yang mengubah musiknya itu adalah seorang bernama Franz Gruber. Lagu ini sudah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa, ya. Dan UNESCO tetapkan lagu ini sebagai budaya tak benda, budaya bukan benda, karena ini hanya musik yang budaya dunia. Dan lagu ini sudah dinyanyikan ya lebih daripada 12 tahun. Oke? Nah, cukup sampai sini teksnya sudah. Bukakan lagu Malam Kudus. Nah, jadi dengan sedikit penjelasan ini kita jadi lebih mengerti bagaimana asal lagu Malam Kudus ya. Nah, saya sekarang mau jelaskan tentang lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya ya terjemahan bahasa Indonesia itu agak sedikit berbeda ya dengan aslinya. Ya, tapi intinya kurang lebih itu masih sama. Nah, tiap Natal kita pasti nyanyi lagu ini. Bapak Ibu ngerti tak apa ngerti arti kata malam ini? Anak dalam malam, anak di dalam malam. Ada yang ngerti apa artinya? Tebak ya? Ya benar. Artinya adalah palungan. Ini sebetulnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak sekali terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ketika lagu-lagu ini terjemahkan, mereka kan pakai bahasa Melayu kuno gitu. Jadi terbawa masuk banyak bahasa Arab. Lagu Malam Kudus ada 3 bahasa Arab itu yang masuk gitu. Jadi malam ini adalah palungan artinya. Tapi sekarang kita tak gunakan lagi kata malam, ya kita sebut itu palungan. Ya. Nah, dia ada orang kadang-kadang tak tahu mereka tafsir mungkin malam artinya tenang, ya atau anak dalam malam, bukan. Palungan maksudnya. Oke, jadi sesuai dengan apa kita ketahui di dalam Alkitab. Oke, ayat kedua. Pohon kalas. Ya, jadi pohon kalas. Apa artinya pohon kalas? Kalas ini juga bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Kalas itu artinya keselamatan. Ya, jadi ini adalah jadi pohon keselamatan. Ya. Maknanya sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi itu seperti pohon keselamatan. Ya, satu kata lagi adalah Al-Masih. Nah, ada 2 hal yang mau saya terangkan mengenai Al-Masih ini. Apa arti Al-Masih? Ini bahasa Arab juga. Yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Lalu untuk awal-awalnya gereja menerjemahkan Alkitab, mereka memang pakai kata Al-Masih gitu. Nah, Al-Masih ini sesungguhnya adalah Al dan Masih. Masih itulah Mesias. Dalam bahasa Ibrani kan Mesayah. Dan Arab itu kan hampir rumpunnya dekat dengan bahasa Ibrani. Jadi dari Mesias mereka jadikan Masih.
Lalu apa itu al? Sang. Al itu ada sebuah kata sandang. Itu satu kata kecil yang biasa ditempatkan di depan sebuah kata benda untuk menunjukkan apakah ini kata benda tertentu, definit atau tidak. Al adalah sebuah kata sandang dalam bahasa Arab yang definit, artinya the Messiah. Kita Indonesia kan sebagai yang Mesias, yang diurapi atau sang Mesias. Ya, the al masih. Jadi kalau dilihat dari akar katanya, the Messiah atau sang Mesias diterjemahkan dengan Al-Masih itu adalah benar. Ya, kalau dilihat sebagai bahasa. Tetapi kenapa kita orang Kristen agak keberatan dengan penggunaan Al-Masih ini? Kenapa? Karena apa yang diajarkan tentang Al-Masih di dalam Quran itu berbeda dengan diajarkan di dalam kitab suci. Ya. Sehingga kita khawatir ketika orang menggunakan kata Al-Masih, konsepnya atau pemahaman mereka itu adalah pemahaman Islam. Jadi walaupun dari segi arti kata, Al-Masih itu adalah Sang Mesias, tapi secara umum, pemahaman orang tentang Al-Masih itu bukan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Apa saja perbedaannya? Pertama, Mesias, yang diajarkan Alkitab, Mesias itu adalah apa? Ada anak Allah. Dia ada anak Allah. Anak Allah dalam arti bahwa dia adalah Allah. Allah yang menjelma di manusia. Tapi Al-Masih di dalam Quran bukan anak Allah. Tak boleh dibilang dia anak Allah. Dia adalah seorang nabi saja. Itu perbedaan besar sekali loh. Nabi dan manusia, padahal dalam Kristen, Al-Masih itu ada anak Allah. Ada Allah sendiri. Ya. Kedua, Al-Masih dalam Quran, dia tidak disalibkan. Ya. Tapi dalam Alkitab, ajaran kita, Mesias dia yang disalibkan. Lalu siapa yang disalibkan menurut Alkitab? Menurut Al-Quran. Ajarannya berkata begini, bahwa pada saat tentara Romawi dan para imam datang mau menangkap Tuhan Yesus, mau menangkap Al-Masih ini, Al-Masih Al-Quran, Al-Masihnya bilang dengan kepada sahabat-sahabatnya, kan? Istilah mereka sahabat-sahabatnya kan, siapa yang mau diserupakan dengan dirinya? Maksudnya siapa yang mau wajahnya diubah menjadi mukanya Al-Masih? Lalu salah satu sahabatnya bersedia. Di Islam ada banyak pandangan tentang siapa identitas daripada sahabatnya ini. Tapi mereka memang tidak tahu pasti. Hanya pandangan-pandangan. Jadi salah satu di antara yang hadir itu bersedia mukanya diubah, diserupakan dengan Yesus. Dan itulah orang yang ditangkap, dan itulah yang disalibkan. Sedangkan Al-Masihnya sendiri melalui atap langit-langit, tubuh dan rohnya itu diangkat ke surga. Jadi Al-Masih dalam Al-Quran itu tidak mati dan tidak disalibkan, tapi diangkat ke surga. Yang mati adalah sahabatnya. Sedangkan Alkitab jelas mengajarkan Mesias itulah yang tertangkap dan disalibkan. Dengan demikian di dalam Al-Quran, Al-Masih itu tak pernah mati untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tak pernah. Sehingga manusia harus melalui perbuatan baik dirinya untuk menyiapkan diri sendiri. Keselamatan melalui perbuatan baik. Nah, jadi inilah kurang lebih ya perbedaan ajaran tentang Al-Masih di dalam Alkitab dan di dalam firman Tuhan. Jadi walaupun dari segi
akal katanya, Al-Masih artinya memang adalah the Mesias, ya, atau sang Mesias. Tapi kita memilih tidak mau menggunakan terjemahan ini. Karena apa? Karena banyak orang ketika mendengar kata ini, konsep yang ada dalam pikir mereka itu adalah konsep Islam. Ya, jadi saya rasa tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kan ada keluar peraturan dari Kementerian Agama. Sekarang tak lagi dipakai Al-Masih. Ya, oke. Jadi tapi kalau kita nyanyi tidak ada salahnya. Ya, kita nyanyi dari alat diberi maksud tidak ada salahnya. Kalau kita pahami Al-Masih ini dengan benar. Karena Al-Masih adalah the Messiah. Oke, itu saja. Nah, jadi inilah beberapa hal yang saya rasa perlu kita pahami supaya kita bisa nyanyikan dengan baik. Jadi malaf artinya palungan, pohon kalas artinya pohon keselamatan. Ya, saya rasa kita tutup renungan ini dengan nyanyikan bersama lagu Malam Kudus ini ya. Agak lambat aja. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tantra sudah puji Allah sembah nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Karena sahlah amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah
beri almasih jadi pohon kala jadilah pohon kala. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih ya Tuhan untuk banyak lagu Natal yang diciptakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi penghiburan dan sukacita bagi kami semua, yang menceritakan tentang kelahiran Juru Selamat kami. Bapa Surgawi, berkatilah kami Tuhan, supaya dengan sedikit pemahaman tentang asal-usul lagu ini, membuat kami bisa menyanyikannya dengan lebih bermakna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.